Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 62. Begitu melihat Yu Bukun keluar dari kamar, segera Wang Yuanba tertawa dan berseru, "Selamat berjumpa." Nama besar Ketua Yu sudah terkenal di dunia persilatan. Hari ini Ketua Yu Sudi berkunjung ke Luoyang, sungguh suatu kehormatan bagi kawan-kawan persilatan di daerah tengah sini. Sambil berkata demikian, Wang Yuanba menyambut tangan Yu Bukun dan menjabatnya dengan penuh rasa gembira. Sikapnya terlihat tulus dan penuh simpati. Yu Bukun tersenyum dan menjawab, "Kami suami istri bersama para murid sengaja berkelana keluar dan berkunjung kepada para sahabat untuk mencari pengalaman. Justru tokoh pertama yang kami kunjungi adalah pendekar besar dari daerah tengah ini, Tuan Besar Wangsi Golok Emas tanpa tanding. Kedatangan kami ini benar-benar terlalu mendadak dan sungguh lancang." Dengan suara keras Wang Yuanba berkata, "Julukan si Golok Emas tanpa tanding tidak boleh diucapkan di depan Ketua Yu oleh siapapun juga. Bagiku ini bukan sanjungan, tapi semacam penghinaan. Jika ada yang berani menyebut julukanku di depan Ketua Yu, sama saja dengan menempatkan diriku dalam masalah besar. Hahaha." Ketua Yu sudi menerima cucuku sebagai murid. Budi baik Ketua Yu sungguh sulit dibalas. Mulai saat ini perguruan Huashan dan Golok Emas adalah satu keluarga. Harap Ketua Yu beserta rombongan berkenan tinggal di rumahku sekurang-kurangnya selama setengah tahun. Siapapun tidak boleh pergi meninggalkan Luoyang." "Nah, Ketua Yu, biarlah ku bawakan barang-barangmu." Tidak. Saya tidak berani menerima penghormatan seperti ini." "Mana mungkin kami berani merepotkan Tuan Besar Wang," sahut Yu Bukun cepat. Wang Yuanba segera berpaling dan berkata kepada dua orang putranya dan berkata, "Bofen dan Song Qiang, lekas kalian memberi hormat kepada Paman dan Bibiu." Wang Bofen dan Wang Song Qiang segera memenuhi perintah sang ayah. Mereka pun berlutut untuk memberi hormat kepada Yu Bukun suami istri. Yu Bukun dan Ning Songze merasa rikuh. Buru-buru mereka berlutut pula untuk membalas penghormatan. Yu Bukun berkata, "Sebutan Paman sama sekali aku tidak berani menerima. Kita ini satu angkatan. Aku adalah guru Lin Pingxi, sedangkan kalian berdua adalah Paman Lin Pingxi." Wang Bofen dan Wang Zongqiang adalah dua bersaudara yang memiliki nama besar di daerah Henan dan Hubei. Meskipun mereka sangat menghormati Yu Bukun, namun dalam hati sebenarnya merasa rikuh kalau harus memanggil Paman kepadanya. Mereka memberikan penghormatan dengan berlutut adalah semata-mata karena perintah sang ayah. Maka ketika melihat Yu Bukun dan Ning Zongze balas berlutut dan memberi hormat, kedua bersaudara itu merasa sangat gembira. Usai saling memberi hormat, keempat orang itu pun kembali berdiri. Yu Bukun dapat melihat bahwa dua bersaudara di hadapannya sama-sama bertubuh tinggi. Hanya saja, Wang Zongqiang terlihat lebih gemuk daripada Wang Bofen. Selain itu keduanya sama-sama bertubuh kekar dengan tonjolan otot yang terlihat jelas. Dapat dipastikan, mereka berdua memiliki kekuatan besar, baik itu tenaga dalam maupun tenaga luar. Yu Bukun kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Kalian semua lekas beri hormat kepada kakek guru dan kedua paman Wang. Keluarga Golok Emas memiliki nama besar di antara kaum persilatan di kawasan tengah. Leluhur perguruan kita juga sangat menghormati keluarga Golok Emas Wang. Kalian sangat beruntung apabila kakek guru dan kedua paman Wang berkenan memberikan beberapa petunjuk. Aku yakin tentu sangat bermanfaat untuk kemajuan ilmu silat kalian." "Baik, Guru," jawab para murid Huashan bersamaan. Serentak mereka pun berlutut di lantai dan memberikan penghormatan kepada Wang Yuanba dan kedua putranya. Wang Yuanba tampak tersenyum membalas hormat sambil berkata, "Adik Yu, kau mengolok-olok kami." Kedua putranya pun membalas hormat pula. Lin Pingxi yang berdiri di sebelah sang kakek segera memperkenalkan para murid Huashan satu persatu. Keluarga Wang sungguh kaya raya. Wang Yuanba sudah mempersiapkan hadiah untuk para murid Huashan. Masing-masing dari mereka menerima 4 tahil perak. Ketika Lin Pingxi memperkenalkan Yu Lingshan, Wang Yuanba pun tersenyum lebar dan berkata kepada Yu Bukun, "Adik Yu, putrimu ini benar-benar cantik. Apakah adik Yu sudah mempunyai calon besan?" "Ah, anak perempuan saya masih kecil. Lagi pula anak gadis keluarga persilatan seperti kita ini hanya terkenal suka main golok dan mengayun pedang saja," jawab Yu Bukun sambil tertawa.
Bicara tentang kepandaian menyulam, menjahit, atau memasak sama sekali dia tidak becus. Mana mungkin ada yang mau mengambil perawan liar seperti dia sebagai menantu? Adik Yu terlalu merendah, ujar Wang Yuanba. Seorang pendekar hebat sudah pasti memiliki putri yang hebat pula. Pemuda dari keluarga biasa mana berani coba-coba mendekati putri adik Yu? Tapi pendapatmu benar juga, anak perempuan memang sudah sepantasnya belajar sedikit keterampilan rumah tangga. Sampai di sini suara Wang Yuanba tiba-tiba terdengar serak dan lirih. Yu Bukun menyadari kalau orang tua itu sedang teringat pada putrinya yang telah meninggal, yaitu Ibu Lin Pingxi. Ia pun mengangguk setuju dengan menampilkan wajah prihatin. Wang Yuanba yang bersifat terbuka segera dapat mengatasi perasaannya. Ia pun tertawa dan berkata, adik Yu memiliki putri yang cantik dan berbakat. Rasanya akan sangat sulit menemukan pendekar muda yang pantas menjadi pendampingnya. Pada saat itu, Lao Denwo muncul dari dalam sambil memapah Ling Huchong. Secara mengejutkan, Ling Huchong tidak berlutut memberi hormat kepada Wang Yuanba dan kedua putranya, melainkan hanya membungkuk saja sambil berkata, Ling Huchong memberi hormat kepada kakek Guruang dan kedua paman. Kenapa kau tidak berlutut? Bentak Yu Bukun. Sebelumnya Wang Yuanba sudah mendengar cerita dari Lin Pingxi bahwa si kakak pertama sedang menderita luka dalam yang cukup parah. Maka, orang tua itu pun tersenyum dan menjawab, keponakan Ling Hu sedang sakit, tidak perlu baginya untuk terlalu banyak adat. Adik Yu, kabarnya ilmu tenaga dalam perguruan Huashan adalah yang paling hebat di antara Serikat Pedang Lima Gunung. Maka, kekuatanmu minum arak sudah tentu bagus pula. Oleh karena itu, aku mengundangmu minum beberapa cawan di rumah kami. Usai berkata demikian, Wang Yuanba segera menggandeng lengan Yu Bukun lalu keduanya pun melangkah keluar dari penginapan. Ning Zongze, Wang Bofen, Wang Zongqiang, dan yang lain mengikuti di belakang. Di luar ternyata sudah tersedia sejumlah kereta dan kuda, kereta untuk rombongan wanita, dan kuda untuk rombongan laki-laki. Jika dihitung baru 2 jam sebelumnya Lin Pingxi mengabarkan kedatangan rombongan perguruan Huashan di kota Luoyang kepada sang kakek, namun keluarga Wang sudah mampu menyediakan kereta dan kuda sebanyak itu dan menempatkannya di depan penginapan untuk menghormati para tamu. Dari hal ini dapat dilihat betapa besar wibawa dan kekuasaan Wang Yuanba di kota Luoyang. Akhirnya rombongan pun sampai di rumah keluarga Wang. Tampak sebuah gedung megah dengan pintu besar berwarna merah. 2 buah gelang tembaga terpasang pada tiap-tiap daun pintu dan tergosok bersih hingga terlihat mengkilap. 8 laki-laki berbadan tegap tampak berdiri rapi di depan pintu dengan sikap penuh hormat. Mereka semua terdiam dengan kedua tangan di balik punggung yang menunjukkan sikap siap menerima perintah majikan. Begitu masuk ke dalam terlihat sebuah papan besar terpampang pada sebuah belandar. Papan tersebut bertuliskan kalimat, turun tangan membela keadilan, yang merupakan hadiah dari Gubernur Henan. Ternyata keluarga Wang bukan hanya terkenal di dunia persilatan, namun juga berhubungan baik dengan pembesar negeri setempat. Malam itu Wang Yuanba mengadakan jamuan besar-besaran untuk menghormati Yu Bukun dan rombongannya. Ia juga mengundang tokoh-tokoh penting di kota Luoyang seperti kaum pendekar, kaum pengusaha, juga kaum seniman untuk ikut meramaikan acara dan menyambut kedatangan para tamu kehormatan. Ling Huchong selaku murid pertama Yu Bukun terlihat berwajah lesu dan berpenampilan kotor, compang-camping membuat para hadirin sempat bertanya-tanya dalam hati. Namun mereka berusaha memakluminya karena di dunia persilatan banyak tokoh sakti berpenampilan aneh. Bukankah para pemuka partai pengemis juga berpakaian kotor? Selain itu sebagai murid pertama perguruan Huashan sudah tentu Ling Huchong memiliki ilmu silat tinggi, sehingga wajar kalau bersikap sesuka hati. Demikian pikir para hadirin membuat mereka tidak berani berpikiran macam-macam lagi. Ling Huchong sendiri duduk semeja dengan Wang Bofen. Sudah 3 kali mereka meneguk arak, namun Ling Huchong tetap terlihat murung tanpa tersenyum sedikit pun. Bila Wang Bofen mengajak bicara, pemuda itu hanya menjawab dengan dingin dan cepat, seolah-olah tidak memedulikan si tuan rumah. Wang Bofen pun teringat kejadian di penginapan siang tadi di mana Ling Huchong adalah satu-satunya murid Huashan yang tidak berlutut pada keluarga Wang, namun tidak menolak saat menerima hadiah 40 tahil perak. Hal ini membuatnya kurang senang. Buru-buru Wang Bofen mengganti tema pembicaraan dan kali ini seputar ilmu silat. Namun lagi-lagi Ling Huchong hanya menjawab, ya, atau tidak tanpa berkomentar lebih panjang. Sesungguhnya Ling Huchong tidak bermaksud kurang sopan kepada Wang Bofen.
Justru sebaliknya, ia merasa rendah diri melihat kekayaan keluarga Wang. Sungguh bagaikan langit dan bumi. Apalagi melihat Lin Pingxi yang mengenakan pakaian serba mahal dan serba bagus, membuatnya semakin rendah diri. Lin Pingxi yang berwajah tampan dengan pakaian seperti itu sudah pasti terlihat semakin tampan. Ling Huchong semakin prihatin dan berpikir, andai saja adik kecil tidak berjodoh dengan adik Lin, dan memilih bersamaku, apa mungkin ia bisa hidup bahagia bersanding dengan orang miskin seperti aku ini. Karena pikirannya terbayang-bayang pada Yuling Shan, membuat apa yang diucapkan Wang Bofen sama sekali tidak dihiraukannya. Padahal, di wilayah tengah setiap orang persilatan sangat segan kepada Wang Bofen, dan ingin mengambil hati putra Wang Yuanba tersebut. Tapi malam ini ia sangat merasa terhina oleh perlakuan seorang pemuda dekil yang acuh tak acuh kepadanya. Andai saja tidak teringat pada saudarinya yang telah meninggal, yaitu Ibu Lin Pingxi, tentu Wang Bofen tidak sudi menjamu Ling Huchong yang duduk di sampingnya. Di samping itu ayahnya juga sangat menghormati perguruan Huashan membuat Wang Bofen berjuang keras menahan amarah ketika menuangkan arak untuk Ling Huchong sambil pura-pura tersenyum. Meskipun acuh tak acuh jika diajak berbicara, namun Ling Huchong tidak pernah menolak cawan arak yang disuguhkan kepadanya. Tanpa terasa ia sudah meneguk habis 40 cawan arak yang disodorkan Wang Bofen. Biasanya Ling Huchong sangat kuat minum. Namun karena saat ini ia sudah kehilangan tenaga dalam, serta pikirannya sedang kalut, maka kekuatannya pun berkurang banyak. Maka, baru saja melewati cawan ke-50, ia sudah mulai terlihat pusing. Diam-diam Wang Bofen berpikir, dasar bocah tak tahu diri. Keponakanku adalah adik seperguruanmu, sehingga sudah seharusnya kau memanggilku paman. Baiklah, terserah kau memanggilku apa, tapi berani sekali kau bersikap acuh tak acuh kepadaku? Tidak masalah. Biarlah ku cekoki mulutmu sampai mabuk berat, sehingga kau menjadi bahan tertawaan dalam perjamuan malam ini. Melihat mata Ling Huchong sudah berwarna merah dan kesadarannya juga semakin menurun, Wang Bofen pun tertawa dan berkata, adik Ling Hu adalah murid nomor 1 perguruan Huashan, seorang pendekar tangguh. Bukan hanya memiliki ilmu silat tinggi, namun kekuatan minumnya juga sangat hebat. Hei, pelayan! Singkirkan cawan kecil ini, dan bawakan mangkuk besar untuk adik Ling Hu minum arak. Para pelayan pun datang membawa mangkuk dan langsung mengisinya dengan arak. Ling Huchong yang selama ini pantang menolak arak dari siapa saja segera menghabiskan isi mangkuk itu. Dalam waktu singkat, ia telah meneguk habis arak sebanyak 6 mangkuk. Dalam keadaan mabuk, pemuda itu menyapu piring dan cangkir di atas meja dengan tangannya sehingga berjatuhan di lantai. Para hadirin yang duduk semeja dengan Wang Bofen dan Ling Huchong segera berkata, pendekar Ling Hu sudah mabuk. Lekas minum secangkir teh panas sebagai penawar arak. Mana mungkin murid pertama perguruan Huashan mabuk secepat ini, kata Wang Bofen. Mari kita minum lagi, adik Ling Hu. Siapa bilang aku mabuk? Ayo kita minum lagi. Jawab Ling Huchong menanggapi. Ia kembali menuang arak semangkuk penuh dan meneguknya. Tampak setengah isi mangkuk itu berceceran membasahi baju pemuda itu. Tiba-tiba Ling Huchong menggeliat. Mulutnya terbuka dan mulai muntah-muntah. Dalam sekejap makanan dan minuman yang sudah masuk ke dalam perutnya keluar semua sehingga mengotori meja. Para hadirin yang semeja dengannya pun terkejut dan segera menyingkir. Sementara Wang Bofen hanya tertawa dingin. Dalam hati ia merasa senang karena tujuannya berhasil. Serentak semua mata dalam ruangan tersebut memandang ke arah Ling Huchong. Demikian pula dengan Yu Bukun dan Ning Songze. Mereka berpikir, anak ini memang tidak cocok bergaul dengan kalangan atas. Membuat malu saja di depan tamu sebanyak ini. Lao Denuo dan Lin Pingxi bergegas mendekat dan memapah Ling Huchong. Kakak pertama, mari kuantar beristirahat di kamar, kata Lin Pingxi. Aku tidak mabuk, aku tidak mabuk. Aku ingin minum lagi. Ambilkan arak, sahut Ling Huchong tidak lancar. Baiklah, seru Lin Pingxi. Pelayan, tolong ambilkan arak. Dengan matanya yang merah, Ling Huchong melirik Lin Pingxi, dan berkata, kau. Lin kecil, kenapa tidak menemani adik kecil? Untuk apa kau memegangi aku? Dengan cepat Lao Denuo membujuk, kakak pertama, marilah kembali ke kamar saja. Di sini banyak orang. Sebaiknya kita jangan sembarangan bicara. Kau bilang apa?
Sembarangan bicara, bentak Ling Huchong. Guru menugasimu mengawasi aku. Bukti apa yang telah kau temukan? Khawatir Ling Huchong berbicara macam-macam lagi, Lao Denwo pun menarik tubuh kakak pertamanya itu dengan bantuan Lin Pingxi dan membawanya masuk ke dalam kamar dengan agak memaksa. Yu Bukun sendiri terlihat gusar meskipun ia terkenal pandai mengendalikan perasaan. Adik Yu, kata Wang Yuanba sambil tertawa. Ocehan anak muda yang sedang mabuk untuk apa dihiraukan? Mari kita lanjutkan minum. Dia itu anak desa yang tidak berpengalaman. Hanya membuat malu saja. Mohon Tuan Besar Wang Sudi memaafkan, ujar Yu Bukun sambil memaksa tersenyum. Setelah acara perjamuan berakhir, Yu Bukun melarang Lao Denwo mendekati Ling Huchong, tetapi cukup mengawasinya secara diam-diam saja. Siang harinya Ling Huchong baru bangun dari tidur. Semua yang ia ucapkan tadi malam sama sekali tidak teringat olehnya. Yang ia rasakan hanyalah sakit kepala berdenyut-denyut sampai terasa seperti mau pecah. Ia kemudian melangkah keluar kamar. Tidak seorang pun adik seperguruannya yang terlihat. Dari para pelayan ia mendapat berita bahwa guru suami istri dan adik-adiknya sedang berkumpul bersama murid-murid keluarga Wang di ruang latihan. Untuk apa aku berkumpul bersama mereka? Lebih baik aku keluar saja, ujar Ling Huchong dalam hati. Ia kemudian berangkat seorang diri. Luoyang adalah bekas ibu kota kerajaan beberapa dinasti di masa lalu. Di kota itu terdapat banyak bangunan megah meskipun tidak terlalu ramai. Ling Huchong sendiri kurang terpelajar sehingga pengetahuannya tentang sejarah dan kebudayaan kuno juga sangat terbatas. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak tertarik meskipun di kota itu banyak terdapat tempat-tempat bersejarah. Pemuda itu hanya berjalan-jalan tanpa tujuan yang jelas hingga memasuki suatu lorong sempit. Di sebuah kedai kecil dilihatnya 7 atau 8 orang gelandangan sedang bermain dadu. Ia lantas mendesak mereka untuk ikut bermain dengan bermodalkan beberapa tahil perak pemberian Wang Yuanba kemarin. Tidak sampai petang ia sudah kembali dalam keadaan mabuk dan pulang dengan langkah sempoyongan. Hari-hari berikutnya Ling Huchong menghabiskan waktunya dengan bermain dadu dan minum arak bersama kawanan gelandangan tersebut. Jika hari-hari pertama ia selalu menang, namun pada hari keempat ia kalah habis-habisan. Para gelandangan pun melarangnya bertaruh lebih lanjut. Ling Huchong marah dan kemudian memesan arak. Namun setelah menghabiskan 2 poci, pelayan kedai pun mendatanginya dan bertanya, "Hei, anak muda, kau sudah kalah judi. Uangmu sudah habis. Dengan cara apa kau akan membayar arak ini nanti?" "Hutang dulu." "Buatkan bon, besok aku bayar," jawab Ling Huchong. "Tidak bisa," kata si pelayan sambil menggeleng. "Modal kedai kami kecil. Bahkan kenalan ataupun saudara, semuanya juga tidak boleh berhutang." Ling Huchong semakin gusar. Ia membentak, "Kurang ajar. Apa kau kira majikanmu ini tidak punya uang, hah? Aku tidak peduli. Tunjukkan uangmu dulu, tidak boleh hutang." "Pendek kata, ada uang ada arak," sahut si pelayan galak. Ling Huchong mengamati dirinya sendiri. Keadaan tubuh dan pakaiannya yang dekil sudah pasti tidak dapat meyakinkan si pelayan kalau ia seorang berharta. Selain pedang yang tergantung di pinggang, tidak ada lagi harta benda yang ia bawa karena uangnya sudah habis sama sekali. Maka ia pun meletakkan pedang itu di atas meja sambil berkata, "Baiklah, aku gadaikan ini saja." Seorang gelandangan yang ingin mengeruk keuntungan dari Ling Huchong buru-buru menukas, "Sini, biar aku bantu menggadaikannya." Ling Huchong pun menyerahkan pedang itu kepada si gelandangan. Dengan adanya jaminan itu, si pelayan pun membawakan 2 poci arak kepadanya. Beberapa saat kemudian setelah Ling Huchong menghabiskan 1 poci, si gelandangan datang dengan membawa uang perak dari pegadaian. "Pedangmu laku 3 tahil dan 4 ons perak," ujar si gelandangan sambil memberikannya kepada Ling Huchong. Ling Huchong menimbang-nimbang perak di tangannya yang terasa tidak lebih dari 3 tahil beratnya. Namun ia tidak peduli dan langsung memakainya untuk kembali bermain dadu. Ketika hari petang, uang 3 tahil 4 ons tersebut sudah habis untuk membayar arak dan bermain dadu. Ling Huchong berkata pada salah seorang gelandangan yang bernama Chen Si Sumbing, "Pinjami aku 3 tahil. Kalau menang akan kukembalikan 2 kali lipat." "Kalau kau kalah bagaimana?" tanya Chen Si Sumbing tertawa menyeringai. "Kalau kalah akan kukembalikan besok," jawab Ling Huchong. "Mana aku tahu kau ini punya uang di rumah atau tidak,"
sahut Chen Si Sumbing mengejek. Kalau kau kalah lagi, apa kau akan menjual istrimu, atau adik perempuanmu? Kemarahan Ling Huchong meledak dan ia langsung menampar pipi Chen Si Sumbing. Dalam keadaan mabuk berat, ia tidak mampu lagi menahan diri. Tangannya pun merampas beberapa tahil perak di depan mata gelandangan itu. Bangsat! Bocah ini mau merampok, seru Chen sambil mendekap mulutnya yang berdarah. Para gelandangan serentak bangkit dan maju mengeroyok Ling Huchong. Mereka menghujani pemuda itu dengan pukulan dan tendangan. Kali ini Ling Huchong benar-benar tidak bisa berkutik. Selain tenaganya yang lemah, ia juga tidak memegang pedang. Hanya sekejap saja tubuhnya sudah babak belur dan hidungnya pun berdarah. Seorang pendekar sakti dikeroyok kaum gelandangan, bagaikan harimau dikeroyok kawanan anjing. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara derap kaki rombongan berkuda. Salah seorang penunggangnya membentak keras, "Minggir! Minggir!" Bersamaan dengan itu ia melecutkan cambuknya membuat para gelandangan berlari ketakutan. Ling Huchong sendiri tergeletak tak berdaya di atas tanah. Mendadak terdengar suara seorang perempuan berteriak, "Hei, bukankah ini kakak pertama?" Suara yang lembut ini jelas suara Yu Lingshan. "Coba aku lihat," sahut seorang pemuda di sebelahnya, yang tidak lain adalah Lin Pingxi. Lin Pingxi pun turun dari kuda untuk memeriksa Ling Huchong. "Kakak pertama, apa yang terjadi padamu?" tanya pemuda itu. Ling Huchong menggeleng dan menjawab singkat sambil tersenyum hambar, "Aku mabuk dan kalah judi." Lin Pingxi buru-buru memapah kakak pertamanya itu naik ke atas kuda. Selain itu tampak pula sepupu-sepupu Lin Pingxi, yaitu 2 orang putri Wang Bofen dan 2 orang putra Wang Zongqiang. Rupanya mereka berenam berkuda sejak pagi mengunjungi tempat-tempat terkenal di kota Luoyang. Pada sore harinya saat perjalanan pulang secara kebetulan menemukan Ling Huchong tersebut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau akan bertemu Ling Huchong dalam keadaan babak belur di sebuah gang sempit yang kumuh. Dalam hati keempat sepupu Lin Pingxi itu merasa heran. Mereka berpikir, perguruan Huashan adalah anggota Serikat Pedang 5 Gunung yang sangat dihormati kakek. Selama beberapa hari ini kami berlatih bersama murid-murid Huashan, ternyata hasilnya luar biasa. Mereka memperlihatkan ilmu silat yang sangat lihai. Bukankah Ling Huchong adalah murid pertama di Huashan? Tapi kenapa ia tidak bisa melawan para gelandangan itu? Apakah ia hanya berpura-pura? Tapi kalau dilihat tubuhnya yang babak belur, jelas ia tidak berpura-pura. Sungguh aneh. Setelah dibawa pulang ke kediaman Wang Yuanba, berangsur-angsur Ling Huchong pulih setelah beberapa hari beristirahat. Yu Bukun dan Ning Zongze sangat marah mendengar ulah murid pertama mereka itu yang kalah berjudi dan juga berkelahi melawan para gelandangan sehingga keduanya tidak mau datang menjenguk. Pada hari kelima putra bungsu Wang Zongqiang yang bernama Wang Jiaju, masuk ke dalam kamar Ling Huchong dengan penuh semangat. Ia berkata, "Kakak Ling Hu, hari ini aku telah membalaskan dendammu. 7 orang gelandangan yang mengeroyokmu tempo hari sudah kuberi pelajaran yang setimpal." Dengan nada datar Ling Huchong menjawab, sebenarnya tidak perlu seperti itu. Peristiwa tempo hari adalah salahku karena aku sedang mabuk. Aku juga yang memulai masalah itu. Mana boleh begitu, ujar Wang Jiaju. Kakak Ling Hu adalah tamu keluarga Golok Emas Wang, mana boleh sembarangan dipukuli orang di kota Luoyang ini? Jika kami tidak membalas kaum gelandangan itu, kemana lagi muka keluarga Golok Emas Wang harus ditaruh? Dalam hati Ling Huchong tidak pernah menyukai keluarga Wang. Kini ia mendengar Wang Jiaju berkali-kali menonjolkan nama besar keluarganya seolah-olah sang kakek adalah penguasa nomor 1 dunia persilatan. Dengan kesal ia pun berkata, terhadap kaum gelandangan itu apa perlu anggota keluarga Wang turun tangan? Begitu ucapannya keluar, Ling Huchong sadar kalau hal ini akan berakibat kurang baik. Belum sempat ia meminta maaf, Wang Jiaju sudah menyahut dengan wajah kurang senang, "Kakak Ling Hu, apa maksud ucapanmu? Kalau tempo hari kami tidak menolongmu membubarkan kaum gelandangan itu, apakah kau masih hidup sampai sekarang?" "Ya, aku memang berhutang budi pada kalian," ujar Ling Huchong dengan senyum hambar. Ucapan itu terdengar sebagai ejekan di telinga Wang Jiaju. Anak muda itu pun berkata mencemooh, "Kakak Ling Hu adalah murid nomor 1 di perguruan Huashan, tapi ternyata tidak mampu menghadapi beberapa gelandangan di kota Luoyang. Hehe, kalau sampai diketahui orang luar bukankah ini sangat memalukan?" Ling Huchong yang sudah tidak peduli dengan dirinya hanya menjawab enteng, "Aku tidak peduli."
Aku merasa tidak punya nama baik di dunia persilatan, untuk apa dipermasalahkan? Pada saat itulah dari luar kamar terdengar suara menyahut, "Adik, apa kau sedang berbicara dengan kakak Linghu?" Ketika pintu terbuka ternyata yang datang adalah putra sulung Wang Zongqiang, yang bernama Wang Jiajun. Wang Jiaju menjawab, "Kakak, aku bermaksud baik mewakili dia menghajar kaum gelandangan itu." Ternyata pendekar Linghu ini malah menuduhku suka ikut campur masalahnya. "Ah, rupanya adik belum tahu," kata Wang Jiajun. "Tadi aku mendengar dari adik Yu, bahwa kakak Linghu ini sebenarnya sangat sakti. Konon sewaktu kejadian di halaman sebuah kuil Buddha Jamu, seorang diri ia bersenjatakan pedang bisa membutakan mata 15 orang musuh tangguh dalam sekaligus. Ilmu pedangnya sungguh hebat." Hahaha. Sungguh hebat. Hahaha. Dari suara tawanya jelas terlihat kalau ia sama sekali tidak percaya pada cerita Yuling San. Wang Jiaju ikut tertawa pula. Ia pun berkata, bisa jadi ilmu silat ke-15 musuh tangguh itu kalau dibandingkan dengan kaum gelandangan di kota Luoyang ini masih kalah jauh. Hahaha. Menanggapi ejekan itu Ling Huchong bukannya marah tapi malah ikut tertawa dan kemudian duduk santai di atas kursi sambil memukul-mukul lututnya. Melihat sikap Ling Huchong yang acuh tak acuh itu diam-diam Wang Jiajun merasa kesal. Sebenarnya ia diutus ayah dan pamannya untuk menanyai Ling Huchong. Baik Wang Bofen ataupun Wang Zongqiang berpesan kepadanya supaya menggunakan bahasa yang sopan untuk mengorek keterangan karena bagaimanapun juga Ling Huchong adalah tamu keluarga Wang. Namun melihat raut muka Ling Huchong yang seenaknya membuat Wang Jiajun tidak bisa menahan perasaan lagi. Ia pun bertanya dengan suara lantang, "Saudara Linghu, ada suatu urusan yang ingin kutanyakan padamu." "Bicara saja, jangan segan-segan," sahut Ling Huchong. Wang Jiajun melanjutkan, "Menurut cerita sepupuku Pingzi, sebelum ayah dan ibunya meninggal, hanya saudara Linghu saja yang menunggui beliau berdua, benar begitu?" "Benar sekali," jawab Ling Huchong. Bersambung ke jilid 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.